Sebelumnya mohon maaf Pak, nanti kalau apa namanya waktunya habis, saya akan share link baru lagi. Karena Siap, nggak siap, sempet nggak sempat apa pesan yang premium mendadak. siap, 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 nggak Oke, siap apa-apa. Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai eh, pertemuan kita. Pak Bambang. Masih unmute, Pak. Pak dosen. Oke, siap, siap. Oke, baik. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya menginformasikan dulu bahwa kalau di jadwal absen itu absensi tanggal 19 Mei itu sudah berakhir perkuliahan. Tapi kita tersisa dua pertemuan dan ada pertemuan satu kali pertemuan itu pada saat kita libur Lebaran, ya liburan Lebaran itu yang tersisa. Nah, semua kita kalungkan dengan sinkronus. Sebenarnya sinkronus itu tidak harus menunggu di hari Jumat sebenarnya. Ya, kalau sinkronus tidak harus menunggu di hari Jumat, kapanpun bisa di dalam satu minggu dua kali dilaksanakan bisa, malam pun bisa. Itu tergantung kesepakatan dosen dengan mahasiswa. Kalau kita di sinkronus. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan selesai dan insya Allah nanti materi-materi ini dari pertemuan-pertemuan sebelumnya saya akan share nanti di grup sebelum masuk di UTS sebagai bahan kita untuk mata kuliah ini. Izinkan saya untuk uh, share materi, tolong hostnya mungkin dijadikan sebagai host barangkali, saya share materi. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini materi saya buat materi lompat ya, ada loncatan karena ini harusnya di pertemuan ke-13. Tapi di pertemuan ke-12 itu harusnya model pembelajaran konstruktivisme. Tapi nggak apa-apa, saya lompat dulu masuk pada model inovasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa saya kira kalau belajar dengan materi dengan atau tema model-model pembelajaran, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah berada pada tataran untuk aplikasikan model pembelajaran. Kemudian berbicara masalah inovasi, saya kira juga ada pada Bapak Ibu sekalian yang setiap hari berinovasi di dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan, bahkan kalau perlu kita berdiskusi terkait dengan hal inovasi pembelajaran. Karena sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, inovasi pembelajaran ini kita sudah laksanakan baik di tingkat sekolah, tingkat perguruan tinggi. Nah, namun ini tidak terlalu banyak berubah karena inovasi ini bersumber pada datang dari sumber dari guru atau dosen, kemudian tutor atau mentor atau fasilitator atau instruktur. Nah, ini yang kita lakukan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, tatkala guru atau dosen atau mentor atau tutor untuk mampu berinovasi, maka semua akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa dalam soal belajar tentunya diperlukan untuk sebuah inovasi gitu ya, inovasi. Makanya belajar itu dikatakan bahwa usaha sadar seorang untuk merubah tingkah laku. Nah, itu betul karena orang yang harus merubah tingkah laku itu tentu harus lewat pembelajaran melalui interaksi dengan si belajar. Si berbelajar itu tentu
tentu kita inginkan bahwa bagaimana proses belajar ini itu bermanfaat dan mampu dilakukan dengan berbagai macam metode sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada perubahan tingkah laku yang dihasilkan bersifat permanen dan ke arah positif. Belajar itu bukan berarti kita harus stagnan. Belajar tidak berada pada suatu titik yang tidak bisa dirubah. Tetapi belajar itu harus ada perubahan. Merubah tingkah laku seseorang, ada sesuatu yang dihasilkan bersifat permanen, ya itu namanya belajar. Artinya belajar itu ke arah lebih baik, ke arah lebih positif. Yang ketiga, perubahan tingkah laku berupa kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, belajar ini kalau kita berbicara masalah belajar, tentu kita berada pada ketiga komponen itu. Apa tiga komponen itu? Tentu kognitif, afektif, dengan psikomotorik. Nah, ini sangat penting dalam sebuah belajar. Belajar itu adalah ingin merubah, mengendalikan anak-anak kita, baik itu siswa, baik mahasiswa, dengan ke arah yang lebih positif. Makanya di minggu lalu saya menyampaikan bahwa belajar itu kita mengantar anak-anak itu untuk bagaimana bisa memahami, bagaimana bisa berinteraksi, bagaimana bisa mengidentifikasi, sehingga anak-anak jangan diantarkan anak itu bisa lebih hanya sekedar memahami saja, ya. Tetapi bagaimana anak-anak itu bukan diantarkan anak-anak itu hanya sekedar untuk menghafal, tetapi bagaimana anak-anak memahami sehingga dia bisa berpikir kritis, mampu menyimpulkan, lalu mampu mengidentifikasi, sehingga ada perubahan-perubahan pola pikir di dalam anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua yang saya sampaikan bahwa ketiga ranah ini sangat penting. Ketiga komponen ini sangat penting. Berbicara masalah asesmen anak-anak kita atau evaluasi anak-anak, tentu dengan berbagai tiga komponen ini harus termaktub di dalamnya. Anak-anak tidak dinilai hanya dari segi kognitifnya atau ilmu pengetahuan, tetapi juga dinilai dari afektifnya, psikomotoriknya. Karena anak-anak ini lahir datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, hadir dengan berbagai potensi yang berbeda, karakter yang berbeda-beda, sehingga penilaian pun bukan satu arah, penilaian pun bukan satu metode, tetapi ada beberapa metode yang perlu dipergunakan. Artinya dengan berbagai macam metode kita pergunakan, anak-anak itu bisa mendapatkan kesempatan penilaian yang lebih besar. Yang keempat adalah proses belajar hanya bisa berlangsung jika terjadi interaksi antara siswa atau antara si belajar dengan sumber belajar. Nah, ini memang betul karena prosesnya adalah miniaturnya adalah satu kelas itu adalah dihuni oleh beberapa orang. Tetapi interaksi itu tidak semua anak-anak itu bisa berinteraksi, tetapi interaksi itu dibangun dengan bagaimana gaya mengajar guru, kemudian bagaimana interaksi guru terhadap anak-anak yang memberikan respon terhadap anak-anak untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut apa yang ingin kita capai. Guru dengan dosen mempersiapkan bahan ajar, umpamanya RPP, RPS dipersiapkan. Dalam RPP itu dijelaskan bahwa akan dibahas materi itu satu kali pertemuan dengan tuntas dengan menampilkan kompetensi dasar anak-anak itu. Nah, ini yang perlu kita jaga selama ini, karena memang selama ini Bapak Ibu sekalian sebagai yang guru-guru itu sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru di kelas. Belajar itu ya namanya belajar, kita harus memberitahu anak-anak yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham akan menjadi paham, kemudian ada perubahan dalam diri anak-anak kita, kemudian dari berbagai macam sumber kita sampaikan juga up to date dan kekinian gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana belajar mengajar dan pembelajaran ini sangat tiga kata atau tiga kalimat yang hampir sama beririsan gitu ya, belajar, mengajar, dan pembelajaran. Terjadinya proses belajar tidak selalu harus ada orang yang mengajar. Nah, kita ketahui bahwa belajar itu tidak harus ada orang yang harus yang mengajar. Jadi kita hari ini sudah masuk pada teknologi yang lebih canggih. Zaman sekarang ini bukan seperti dulu, barangkali zamannya saya sekolah SD itu tidak lagi seperti sekarang gitu ya. Dulu masih klasik, kalau sekarang itu ya serba canggih. Fitur-fitur pembelajaran di media sosial itu banyak kita dapatkan, berbagai macam referensi juga banyak yang gampang didapatkan. Kemudian teknologi semakin berkembang, pada hari ini juga anak-anak lebih cenderung
lebih bersemangat untuk belajar apabila dihadapkan dengan mungkin teknologi dibandingkan dengan pembelajaran klasik yang hanya disuruh membaca, menulis, kemudian diperiksa, lalu dinilai, ketimbang dengan anak-anak diberikan diantarkan untuk anak-anak untuk belajar mandiri, gitu ya. Kemudian kegiatan belajar tak dapat diwakili orang lain, harus dialami sendiri oleh si belajar. Nah itu betul, karena dalam sistem belajar sebenarnya tidak seperti orang membeli karcis bisa diwakili, ada joki dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi langsung pada objek-objeknya gitu ya. Kenapa anak-anak pada hari ini dimuliakan? Karena memang di sekolah itu objek anak-anak itu perlu dirubah. Anak-anak itu ada sebagai objek yang perlu dirubah. Sesuatu hal yang ingin kita tingkatkan, kita benahi, itu ada pada objek pembelajar. Ya. Nah, bagaimana subjeknya itu merubah objeknya itu, ya saya kira itu sangat penting. Nah, itu semua akan terjadi apabila guru itu mampu untuk melihat, membaca situasi dengan apa yang terjadi di dalam pembelajaran itu. Kemudian peran utama adalah guru, dosen, tutor, instruktur adalah menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar pada si pelajar. Nah, ini pasti terjadi, gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena memang kita itu adalah untuk belajar gitu. Guru itu memang tugasnya mengajar, dosen itu tugasnya mengajar, ya. Mengajar itu bukan kinerja sesungguhnya gitu. Mengajar bukan kinerja, tetapi guru itu tugasnya belajar. Guru tugasnya mengajar, dosen tugasnya mengajar. Nah, akhirnya apa? Mengajar itu ada perubahan. Merubah perubahan itu, ya, yang pemahaman anak-anak itu yang artinya yang standar akan dirubah menjadi premium, bahkan yang super premium itu akan dirubah dengan pemahamannya. Tapi bisa dipahami juga bahwa anak-anak itu beda potensi, anak-anak itu beda karakter, sehingga anak-anak ini diberikan pemahaman secara secara keilmuan, ilmu pengetahuan, tentu berbagai macam respon dan pendapat yang didapatkan ditanggapan oleh anak-anak kita. Nah, ini belajar mengajar dan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, ini ada teori belajar yang saya buat sedemikian rupa, saya modifikasi sedemikian rupa bahwa teori belajar sesungguhnya adalah bagaimana dasar model pembelajaran kita. Lalu pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran. Berbicara masalah teori belajar tentu tidak lepas dengan bagaimana strategi kita dalam pembelajaran. Bagaimana kiat guru, bagaimana kiat dosen untuk mendapatkan strategi pembelajaran. Masing-masing dosen mempunyai teknik dan gaya pembelajaran. Mungkin dalam satu sekolah ada berapa guru, setiap guru itu mempunyai teknik pembelajaran. Teknik penyampaiannya itu berbeda-beda, tujuannya akan sama. Teknik penyampaian materi itu berbeda-beda, tetapi penyampaiannya akan sama. Karena sikap kita itu berbeda-beda. Ada yang mungkin tertutup, ada yang memang pintar bisa berbagi, ada juga memang dimiliki kedua-duanya gitu ya. Nah, menguasai pembelajaran tetapi tidak bisa berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, teori belajar ini ada 3, gitu ya. Ada behaviorism, ya. Nah, yang hari ini cognitivism dan ada konstruktivism. Nah, untuk konstruktivisme ini ada pertemuan khusus, ya. Ada pertemuan khusus karena kenapa? Ini sangat penting bahwa pengetahuan itu bagaimana konstruksi, interaksi, kemudian elaborasi. Nanti ada di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas masalah konstruktivisme. Nah, ini berbicara masalah behaviorism, bagaimana perubahan tingkah laku, gitu ya. Kemudian ada stimulus respon. Perubahan tingkah laku akan berubah apabila ada respon dari mentornya. Perubahan akan berubah, tingkah laku akan berubah apabila ada model, ada metode yang disampaikan kepada anak. Nah, ini yang kita harus lakukan, bahwa guru itu memang kaya metode, kaya teknik, kaya model gitu ya, model yang disampaikan. Kemudian ada kognitivisme, adalah perubahan persepsi, pemahaman, itu proses berinteraksi. Nah, ini yang perlu dipelajari dalam teori-teori belajar. Sesungguhnya pada teori-teori ini adalah kita sudah menjalankan sebenarnya, baik saya sebagai dosen, baik Bapak Ibu guru sebagai guru di sekolah, sudah menjalankan sebenarnya apa yang dimenangkan pada teori belajar ini. Nah,
Artinya bahwa kita belajar itu adalah bagaimana kita melangkah selangkah lebih maju. Kita ingin mencerdaskan anak-anak kita. Yang namanya belajar mengajarkan anak-anak yang tidak tahu menjadi tahu, ya, memberikan pemahaman yang tidak paham menjadi paham, itu sudah masuk pada teori-teori perubahan tingkah laku sebenarnya. Nah, kemudian ada anak-anak itu sudah diajarkan bagaimana stimulus respon. Kemudian anak-anak diajarkan bagaimana berkomunikasi satu arah, bagaimana komunikasi dua arah, bagaimana komunikasi tiga arah. Nah, ini sudah terjadi pembelajaran sebenarnya. Prosesnya seperti itu. Nah, kemudian proses pembelajaran ini adalah ini proses pembelajarannya ada inspirasi gitu ya, ada inspirasi, kemudian lalu ada Muhammad interaktif dulu, ada interaktif gitu. Kita harus berinteraktif, lalu ada inspiratif, kemudian ada menyenangkan. Nah, inspiratif, menyenangkan, interaktif. Nah, saya kira ini sangat penting, terutama menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Menyenangkan itu ya memang UNESCO juga menyampaikan bahwa guru dan dosen itu harus menganut sistem pembelajaran yang menyenangkan. Tidak ada lagi dosen dan guru hari ini yang masuk di kelas itu dengan marah-marah umpamanya. Tidak ada lagi guru harus masuk dengan memukul-mukul meja, mukul-mukul papan tulis untuk menenangkan siswanya, menyenangkan. Banyak hal yang ditimbulkan sebenarnya. Kayak siswa belajar itu dengan berbagai macam hal karena menyenangkan. Kalau dia menyenangkan berarti dia harus belajar itu tenang gitu, enak belajarnya. Nah, mungkin kita bisa lihat belajar dari pengalaman kita gitu ya. Saya dulu barangkali Bapak Ibu waktu SD itu, waktu SMP itu tidak suka dengan pelajaran kimia, semua fisika. Bukan karena materinya bukan, tetapi karena gurunya tidak menyenangkan bagi saya sehingga terbawa dengan perasaan saya bahwa saya tidak suka dengan mata pelajaran ini. Nah, kan harus menyenangkan. Tetapi menyenangkan itu yang dimaksud bukan hanya satu sisi. Yang menyenangkan itu adalah kita dari seluruh aspek yang ada dalam pembelajaran, baik gurunya, baik ibu gurunya, penyampaian, penguasaan materi, sumber materi, referensi materi, juga iklim yang ada di dalam pembelajaran itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Penguasaan materi juga sangat penting. Ya, penguasaan materi juga sangat penting. Kenapa anak-anak itu tenang, itu senang dengan kita? Karena apa? Begitu guru dengan dosen harus menyampaikan di awal, maka itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa melihat di awal. Kalau saya barangkali berpikirnya bahwa bagaimana di pembukaan gitu ya. Begitu pembukaan kita itu sangat menyenangkan anak-anak, maka insya Allah dari awal pembukaan sampai masuk materi, kegiatan inti langsung pada masuk penutup, insya Allah anak-anak itu akan tenang, akan menyenangkan. Tetapi sebaliknya, begitu guru masuk di dalam kelas dengan penampilan yang menurut anak-anak itu tidak sesuai, kemudian materi tidak dikuasai, sumber juga tidak memadai, maka anak-anak itu hasilnya lebih caos duluan gitu, lebih jatuh duluan dibandingkan dengan ternyata ekspektasinya tidak sama dengan apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, itu menyenangkan. Jadi menyenangkan itu sangat relatif. Kemudian ada menantang. Menantang ini banyak ya. Menantang ini banyak gitu ya. Kalau pembelajaran terjadi di perguruan tinggi seperti di perguruan tinggi, barangkali menantangnya itu adalah karena kita belajar pembelajaran orang dewasa. Kalau seperti saya hadapi rata-rata mahasiswa S1 bahkan ada S2 yang saya hadapi, menantangnya itu adalah karena orang-orang dewasa. Yang pertama adalah menantangnya karena menantang ilmu pengetahuan, pemahaman, pengalaman gitu Bapak Ibu. Jadi ya tidak jarang kita sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, bahwa di kelas tatap muka dengan mahasiswa, lebih dahulu saya sebagai mengampu mata kuliah itu belajar lebih awal dan membuka referensi-referensi dari YouTube orang-orang yang sudah pernah membawakan materi itu. Nah, sehingga ada referensi. Menantangnya adalah karena kita tidak bisa mengetahui bahwa bagaimana pemahaman siswa kita atau mahasiswa kita untuk masuk pada tataran dengan pemahaman mereka. Nah, sehingga itu menantang. Pertanyaan lain adalah apabila ada keterlambatan ilmu pengetahuan umpamanya, atau di perguruan tinggi barangkali ada
ada mahasiswa yang apa namanya yang tidak bisa diajak untuk kompromi. Ya, ada mahasiswa yang datang dan hadir hanya untuk mengganggu pembelajaran. Mungkin kalau di SD, di sekolah-sekolah dasar, barangkali di kelas-kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, ada juga yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Bagaimana dengan anak-anak itu? Nah, tantangannya adalah tantangan guru dengan dosen adalah bagaimana anak-anak yang seperti ini kita hadapi untuk masuk pada satu kesatuan yang utuh yang kita inginkan, kita rancang dalam kelas itu supaya bisa tertata dengan baik. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah apa namanya? Diperlukan metode dan teknik pembelajaran guru dengan dosen di kelas. Bagaimana tekniknya untuk anak-anak ini supaya dia mampu untuk diajak bekerja sama dengan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kalau saya sendiri sering mengatakan bahwa saya selalu melakukan pelibatan terhadap objek didik saya. Objeknya itu adalah seperti mahasiswa melakukan pelibatan. Kami libatkan untuk anak-anak itu yang betul-betul tidak bisa ajak kerjasama, dilibatkan. Karena kenapa? Pelibatan itu penting. Secara psikologis adalah sangat-sangat beda. Kalau gurunya atau dosennya mengatakan, dia mungkin berpikir bahwa itu kan guru saya, mau tidak saya diajari, mau tidak mereka tidak marah, saya tidak apa-apa dan sebagainya. Dan tidak ada merasa malu bahwa untuk bertanya terhadap guru dan dosennya. Tapi kalau pelibatan mahasiswa atau siswa di sekeliling kita, mungkin secara psikologis mengatakan bahwa masa iya saya sama-sama satu kelas, kemudian saya diajari, diingatkan oleh teman saya gitu ya. Nah, itu ada secara psikologis, beban psikologis itu yang bisa bisa menurunkan ego anak-anak atau mahasiswa yang kita dapatkan di kelas. Lalu kemudian ada memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian. Ini juga ada memotivasi mahasiswa atau siswa jadi maha dan siswa berpartisipasi aktif. Jadi kita berikan kesempatan. Jadi tidak bisa, kalau anak-anak zaman sekarang begini, kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, kami jangan dipasung keilmuan saya. Ya, silahkan ingin berpendapat seperti apa. Keilmuan jangan dipasung katanya. Silakan berorientasi untuk berpendapat, silakan saja. Saya ingin berpartisipasi aktif, bagaimana berkomunikasi. Sehingga memang barangkali harus dibedakan gitu. Bagaimana lembaga pendidikan tinggi, bagaimana lembaga pendidikan menengah dan dasar menengah, itu memang harus dipetakan. Karena tingkat pemahaman kita juga beda, step-stepnya juga beda, gitu. Perlakuan juga beda. Nah, kalau kemandirian belajar juga diperlukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengarah pada bagaimana kemandirian belajar pada anak-anak kita. Nah, tidak bersumber lagi bahwa bagaimana model-model itu disampaikan. Walaupun di sekolah sebenarnya senternya adalah berkembali kepada guru dan siswa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada model pembelajaran ya. Apa sebenarnya model pembelajaran itu? Yaitu rangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir. Ya, model pembelajaran itu adalah apa sih yang kita pahami tentang model pembelajaran? Rangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir sistemik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, yang kedua adalah model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi dosen dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, kalau kita melihat model pembelajaran ini adalah isinya sebenarnya adalah bagaimana rancangan kita pembelajaran kita itu, lalu aktivitas kita dalam pembelajaran, bagaimana mengajar. Kalau kita ya bagaimana macro teachingnya, bagaimana dengan dan sebagainya. Karena ini saya mencoba melihat bagaimana sintaksnya gini. Ini ada sintaks yang saya buat, ini yang saya kasih, kita lihat satu persatu. Jadi ini unsur-unsur dasar yang perlu ada dalam model pembelajaran menurut Joyce dan Weil gitu ya. Dan ini masih up to date bahkan tahun 2004. Nah, ini sintaks seperti apa? Nah ini yang sintaksnya ini adalah kalau kita melihat pembelajaran atas tanah proses gitu ya. Ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, ada penutup. Nah, kalau kita melihat ini dari prosesnya adalah sama hanya bagaimana kalau kita membuka gitu. Saya sampaikan di awal kegiatan pendahuluan itu adalah bagaimana guru menghantarkan siswa sebenarnya gitu ya, menghantarkan siswa bagaimana anak-anak itu mampu untuk diajak bekerja sama, memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah,
biasanya begini, ada beberapa problem gitu. Terkadang memang kita menyiapkan materi yang lebih bagus, materi yang lebih canggih. Hitam-hitam ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Terkadang ada yang apa namanya? Kita membuat sebuah materi yang begitu bagus gitu ya, begitu canggih, bagus. Anggaplah kita membuat materi dengan pada bentuk PowerPoint itu bentuknya bagus, fitur-fiturnya bagus gitu. Tetapi anak-anak itu tidak mampu, bukan dengan alasan itu anak-anak itu mampu mengikuti. Masih ada kesana sini yang tidak memperhatikan, ada yang kurang apa namanya, kurang siap. Nah, akhirnya apa? Kita ingin melihat bahwa sebagai guru ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan pada guru pada hari ini, anak-anak itu mampu paling tidak menyaksikan secara utuh yang disampaikan oleh guru. Tetapi itu kan tidak tersampaikan dengan baik. Nah, ada berapa macam? Silahkan saja gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya, apakah pilihan kita, apa kita tetap melanjutkan dengan materi kita yang kita anggap bagus, tapi anak-anak ini tidak memperhatikan dengan baik, atau kita kembali menutup mengesampingkan materi kita, lalu kita kembali ke anak-anak untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Nah itu saya kira sah-sah saja gitu ya. Karena kenapa? Di dalam pembelajaran itu memang terjadi, apalagi kalau di kelas-kelas tentu di pendidikan dasar umpamanya, ya masih butuh pendampingan yang butuh sentuhan guru gitu ya, sentuhan guru, refleksi guru itu refleks dengan guru di kelas untuk memberikan anak-anak pemahaman. Beda hanya kalau kita hanya melakukan metode ceramah, metode diskusi, itu beda. Tetapi kalau di pendidikan dasar itu memang anak-anak disentuh gitu ya, diberikan sentuh, karena kenapa? Ada ketokohan yang hadir pada sistem pembelajaran kita. Kemudian, bagaimana menyiapkan peserta didik secara fisik dan fisik, lalu mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, ini ada di micro teaching kita. Micro teaching itu namanya apersepsi. Apersepsi itu bagaimana mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, itu sistematika micro teaching ada. Kemudian, bagaimana menjelaskan kompetensi pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah pembelajaran satu kali pertemuan, jelaskan kompetensi pembelajaran apa yang ingin dicapai pada kompetensi kita. Makanya di RPP itu RPS namanya KD, kompetensi dasar, bukan Krisdayanti ya, tapi kompetensi dasar. Nah, yang kita ingin capai, apa kompetensi dasar yang ingin kita capai pada hari ini? Nah, makanya anak saat belajar. Saya sampaikan bahwa di kompetensi di RPP itu membahas satu pertemuan dan dibahas tuntas secara keseluruhan. Nah, itu. Lalu ada kegiatan inti Bapak Ibu sekalian, ada penutup. Bagaimana kegiatan inti? Bagaimana Nah, kegiatan inti seperti ini. Ya, ada eksplorasi, gitu ya. Ada 3 eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Nah, bagaimana eksplorasi? Melibatkan peserta mencari informasi. Ya, jangan juga kita mematahkan semangat anak-anak kita. Ya, jangan juga itu kalau di pendidikan tinggi mengatakan begini, ya nggak apa-apa, jangan dipasung keilmuan saya gitu ya. Silakan saya bereksplorasi, silakan untuk berpendapat. Nah, itu namanya ada komunikasi 2 arah, 3 arah kepada mahasiswa. Melibatkan peserta mencari informasi, kita libatkan Bapak Ibu sekalian. Dan kita jadikan sebagai catatan bahwa anak-anak itu memberikan sumber informasi yang luar biasa kepada kita. Lalu menggunakan beragam pendekatan pembelajaran. Nah, ini tergantung Bapak Ibu sekalian, kelihayan Bapak Ibu guru untuk memberikan beragam pendekatan pembelajaran. Ya, karena kita tahu dalam pembelajaran itu dalam satu kelas terdapat beberapa orang siswa kita. Nah, tentu tidak mempunyai tidak memiliki sikap dan ilmu pengetahuan yang sama. Tetapi guru tetap melakukan pendekatan pembelajaran sesuai dengan apa yang diamanakan dengan silabus sekolah. Belum lagi apa yang diamanakan oleh RPP yang dibuat oleh ibu guru sendiri. Sehingga pendekatan ini adalah guru yang harus memahami tentang bagaimana kita mendekati anak-anak yang betul-betul yang
apa yang tertinggal dari segi ilmu pengetahuan, kemudian dari sikapnya, kemudian dari segi psikomotoriknya. Kemudian terjadi interaksi antara peserta didik, guru dengan lingkungan. Nah, ini juga sangat membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana interaksi kita gitu ya. Terutama sangat menunjang adalah bagaimana lingkungan gitu. Lingkungan yang paling mendominasi di dalam pembelajaran. Contoh barangkali bagaimana kalau di sekolah itu kita belajar itu selalu bising atau ribut gitu ya, atau panas gitu, iklim yang tidak menentukan gitu, tidak menunjang gitu. Nah, ini juga sangat membantu, sangat mengganggu oleh anak-anak kita. Untuk terjadi pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran yang kita inginkan, maka dibutuhkan perlu dengan lingkungan. Makanya kalau di orang yang pernah mengambil sertifikat di BNSP, Badan Nasional Standar Profesi itu, bahwa yang pertama diperhatikan adalah K3-nya. Bagaimana K3 itu? K3 itu termasuk dengan sanitasi lingkungan, bagaimana dengan iklim pembelajar, bagaimana dengan sarana-prasarana yang ada. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ada elaborasi Bapak Ibu sekalian. Elaborasinya adalah membiasakan peserta didik dalam membaca dan menulis. Saya kira ini sudah jelas karena tujuan belajar anak-anak itu tujuan utamanya adalah bagaimana anak bisa membaca, menulis. Nah, itu kan kalau kita bagaimana membaca dan menulis. Yang tidak dipahami silahkan dibaca. Tidak dipahami ada sumber yang harus diperhatikan dan dibaca gitu ya. Kalau tidak dibaca, tidak dipahami ya saya kira tidak ada pengetahuan yang didapatkan. Nah, artinya apa? Nah, masalahnya kemudian adalah bagaimana anak-anak kita pada hari ini dengan sumber membaca, referensi membaca yang hanya setiap harinya untuk berkutat dengan gadget umpamanya. Ya, seberapa pernah kita bertanya kepada siswa kita, bahkan saya sebagai dosen mahasiswa saya, pernah tidak seberapa banyak mahasiswa atau siswa kita untuk membaca buku, gitu ya. Tetapi atau membaca referensi pelajaran. Tetapi yang ada adalah seberapa banyak anak-anak kita itu beradaptasi dengan gadget, dengan handphone setiap harinya gitu. Oke lah kalau setiap hari dengan handphone umpamanya, tetapi yang ditonton itu apakah ada relevan dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau tidak. Nah, ini yang kita ini karena apa? Ada alibi bahwa ya udah saya sekarang pegang handphone karena belajar, karena ada keperluan sekolah. Karena kenapa? Terbiasa 2 tahun terakhir ini saya pasangkan bahwa pandemi melanda Indonesia bahkan seluruh dunia melanda semua anak-anak itu diperhadapkan dengan teknologi. Guru yang tidak biasa teknologi maka akan beradaptasi dengan teknologi. Jangankan guru, ibu rumah tangga pun di rumahnya yang tidak punya hanya aktivitas ibu rumah tangga juga diperhadapkan dengan teknologi. Paling tidak ibu-ibu itu hanya bisa membantu anaknya untuk membuka Zoom, membuka Google Meet dan sebagainya atau WA dan sebagainya. Itu sudah terjamah dengan teknologi. Nah, sehingga hari ini ada alih bahwa udah sekarang dengan pegang handphone itu dengan keperluan belajar. Nah, tetapi ya itu tadi guru dengan orang tua di rumah perlu ada pengawasan ketat dengan. Nah, kemudian memfasilitasi memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ini sangat penting. Memunculkan ide itu sangat sangat penting. Memunculkan ide itu tidak semua orang bisa, tetapi bagaimana stimulus respon oleh mentor, oleh guru, oleh dosen, fasilitator untuk memunculkan anak-anak kita sebagai dia bisa berpendapat. Nah, bisa berpendapat. Kemudian memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis penyelesaian masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Nah, di elaborasi ini adalah bagaimana kita untuk melihat, memberikan anak kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi ya jangan juga kita terlalu overload untuk memberikan asupan gizi umpamanya. Jangan terlalu banyak anak disuapin, terlalu banyak gitu. Tetapi ya walaupun ibarat kata kita memberikan makanan ke anak-anak, tapi dirangsang dulu anak-anak itu bagaimana supaya anak itu bisa dengan makan sendiri, artinya bisa mengeluarkan pendapat sendiri. Ya, walaupun kita mengetahui secara utuh, tetapi mungkin kita harus perlahan-lahan untuk ada tahapan-tahapan yang disampaikan supaya anak-anak itu bisa diberikan stimulus respon, supaya anak-anak itu bisa mengeluarkan pendapat. Karena dalam pembelajaran itu harus berpendapat, gitu ya, harus berbicara, harus bersosialisasi, harus berjiwa sosial. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ada elaborasi, kemudian bagaimana
memfasilitasi peserta didik dalam bentuk kooperatif dan kolaboratif. Ya, jadi kooperatif dan kolaboratif ini saya kira ini sudah terjalin di dalam peserta didik kita. Kemudian memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Saya sudah sering menyampaikan kepada anak-anak, baik kepada mahasiswa, karena kebetulan Bapak Ibu sekalian saya itu mengatakan di pasca sarjana. Jadi saya menghadapi itu di pasca itu guru-guru, ada kepala sekolah, ada pengawas gitu ya, ada pengawas. Saya sering menyampaikan menitip pesan kepada mahasiswa saya bahwa anak-anak itu diajarkan bukan diajar tanda kutip bersaing itu secara sehat gitu ya. Karena pada dasarnya anak-anak hadir di sekolah itu berkompetisi. Itu berkompetisi. Sama halnya kalau kita analogikan, Bapak Ibu sekalian hari ini bergabung di PJJ PAI, ini itu berkompetisi sesungguhnya. Ya, hari ini kita berkompetisi. Pemenangnya adalah tatkala nanti siapa yang akan menerima akan wisuda lebih awal, maka itulah pemenangnya. Atau siapa yang akan wisuda bersama-sama dengan teman-temannya pada hari di kelas ini, itulah pemenangnya. Gitu. Kalau hari ini barangkali enak gitu ya. Kalau ini bersyukur karena masih online. Yang biasanya offline itu enak gitu ya, berkuliah dengan rame-rame, kongko dengan teman-teman, makan rame-rame, kemudian ada acara makan rame-rame dan sebagainya. Itu masih enak. Walaupun bersatu seperti itu kita bersaing sesungguhnya. Itu persaingan. Tetapi begitu perkuliahan selesai, nah itu kita akan menguji nyali kita siapa kira-kira mahasiswa yang paling bertahan untuk bisa langsung menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa, menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi. Nah itu yang saya sampaikan bahwa itu kita bersaing secara sehat, kita meningkatkan prestasi, kita ajarkan bersaing, berkompetisi, anak-anak berkompetisi, keilmuan berkompetisi, kemudian sikap berkompetisi. Tetapi bukan bersaing, bukan berarti kita harus menerima, bersaing itu bukan menerima dengan ada piala, tidak. Tetapi berkompetisi itu adalah berkompetisi untuk meningkatkan keilmuan siswa kita terhadap apa yang disampaikan oleh guru di kelas. Kemudian elaborasi ketiga adalah memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi, baik lisan maupun tulisan secara individu atau kelompok. Lalu peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta program yang menghasilkan. Nah, yang terakhir ini adalah elaborasinya bagaimana adalah anak-anak disentuh dengan skillnya, ya. Bagaimana dengan psikomotoriknya disentuh, karena semua anak-anak punya potensi yang harus dilibatkan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada konfirmasi. Saya melihat konfirmasi adalah memberikan umpan balik positif. Bagaimana guru memberikan umpan balik positif terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Memfasilitasi peserta didik melakukan berrefleksi, kemudian memfasilitasi memperoleh pengalaman yang bermakna, kemudian membantu menyelesaikan masalah. Nah ini yang perlu yang sering dihadapi oleh para pendidik, ya, berbagai macam masalah yang dihadapi di dalam pembelajaran. Ada siswa yang kurang mampu, baik dari segi keilmuan, ada siswa yang sikapnya kurang bagus, kemudian bahkan ada keilmuan yang kurang gitu. Bahkan ada yang yang betul semuanya tidak dimiliki oleh siswa itu. Nah, sementara guru dituntut tidak bisa membeda-bedakan anak-anaknya gitu. Karena amanah undang-undang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu gitu. Lalu berfungsi sebagai nara dan fasilitator. Ya, kita sebagai fasilitator apapun itu, ya. Saya kira sebagai fasilitator itu mungkin lebih daripada fasilitator gitu ya. Apa yang disampaikan oleh guru di kelas itu betul-betul memberikan pemaknaan yang luar biasa. Kenapa dari awal pertemuan kita bahwa guru itu, kenapa saya katakan hebat itu guru? Karena guru itu bisa melakukan dua peran sebenarnya, ya. Peran di komunitas, peran pertama saat berada komunitas di sekolah, dia berada pada komunitas pendidik, ya. Tentu sikap, komunikasi,
itu dibingkai dalam sebuah sikap dan komunikasi pendidik. Begitu di luar sekolah, maka dia berada pada komunitas umum, ada di rumah tangga, kemudian ada di keluarga, juga komunikasinya adalah komunikasi keluarga dan komunikasi rumah tangga. Nah, begitu masuk pada di sekolah, maka pada begitu masuk pintu sekolah, maka dia masuk pada wilayah-wilayah komunikasi pendidikan. Nah, sehingga perannya adalah ada dua peran yang harus dimainkan oleh guru. Nah, kemudian memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, lalu memberi informasi untuk eksplorasi lebih lanjut, lalu memberi motivasi kepada peserta untuk berpartisipasi lebih lanjut. Nah, kita berikan hak kepada mereka, kita berikan waktu kepada mereka, kita berikan kebebasan anak-anak itu untuk bereksplorasi dengan di bawah pengawasan sebagai mentor atau guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan penutup. Bu Wahyuni dari tadi mengganggu ya? Ibu Wahyuni Sarika dari Al-Falah. Ibu Wahyuni? Pak Bambang juga bisa bantu mute. Nggak bisa, Pak. Itu bosnya di Pak dosen. Punten. Ya, Pak dosen yang bisa mute. Ini memang apa namanya pembelajaran online itu kita sama-sama ikhlas sebenarnya. Ikhlasnya apa? Saya kan apalagi kalau off kamera kita nggak tahu apa orangnya ada atau tidak. Ada dulu kisah Pak di waktu saya belajar PJJ juga gitu ya. Aktif Ada Pak, ada gitu. Tetapi begitu di absen ternyata anaknya menjaga anak ibunya ke pasar gitu. Jadi sama-sama ikhlas gitu ya. percaya aja gitu. Besok Mas A enggak, Pak. Sesuai. saya ada Pak. Ada Pak, tetap setia nih. Iya, Bapak Ibu, kalau bukan di sini saya maksud Bapak Ibu di luar sana, bukan PJJ sini Ada. aman-aman saja. Udah di seberang sana Pak, Bu, bukan di sini saya maksud. Nah, baik Bapak Ibu saya ini kegiatan penutup kita ya. Mohon maaf kalau saya bukan mengajari, bukan menggurui, tapi ya Bapak Ibu sudah melaksanakan proses ini. Nah, penutup itu proses pembelajaran bersama membuat rangkuman kesimpulan gitu. Nah, melakukan penilaian dan aturan refleksi, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut, menyampaikan pembelajaran berikutnya. Nah, gini ya, ini terkait dengan apa yang kita sampaikan ya. Kalau saya melihatnya ya ini sebuah macro teaching yang dilakukan oleh guru yang sistematika pembelajaran, proses pembelajaran di sekolah itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, endingnya adalah bagaimana kan, walaupun penutup ending akhirnya adalah bagaimana guru itu memberikan penilaian kepada anak-anaknya gitu, pada anak-anaknya gitu. Nah, tentu yang diharapkan adalah nilai. Ya, bagaimana kita memberikan nilai kepada anak-anak. Nah, untuk itu kalau menilai itu ya jangan cuma satu metode yang kita pakai, tapi kita berikan metode yang lebih bervariasi kepada anak-anak. Karena anak-anak juga potensinya bervariasi gitu ya. Ada yang sabar, ada yang introvert, ada ekstrovert gitu. Nah, itu harus dipahami semuanya gitu. Kemudian ini ada bagaimana saling berinteraksi gitu ya. Kemudian saling membantu, berbagi materi, semua saling berbicara, asik dengan apa yang dikerjakan, saling bertanya menjawab. Nah, karena ini adalah kalau saya masuk pada proses pembelajaran, pada dasarnya semua ini adalah kita berinteraksi dan bersaing secara sehat sebenarnya. Ya, kita lakukan ini semua proses pembelajaran. Ya, bagaimana tahapan-tahapan dalam pembelajaran itu? Bagaimana kita saling membantu ya? Belajar itu harus saling membantu. Berbagi materi harus tidak. Nah, apalagi di sekolah. Saling bertanya atau menjawab itu pasti. Artinya apa? Saling bertanya menjawab itu terbuka komunikasi satu arah atau dua arah atau tiga arah yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ciri-ciri model pembelajaran yang baik, gitu ya. Menurut yang saya kutip ini adalah
ciri-ciri pembelajaran yang baik. Mohon maaf kalau menurut Bapak Ibu kita tidak sama persepsi gitu ya. Yang menurut Bapak Ibu baik karena Bapak Ibu adalah pelaksana di sekolah, pelaku di sekolah, sementara saya ini pelaku di perguruan tinggi gitu ya. Saya tidak pernah menjadi guru, tetapi saya banyak mengajari guru gitu ya Bapak Ibu. Tetapi tentu suatu pekerjaan yang sangat yang berbeda, yang dihadapi berbeda, kemudian iklim juga berbeda gitu ya. Jadi di kami terbuka lebar pemahaman itu untuk berinteraksi dan berdiskusi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa sentral pemikiran itu dari dosen tidak, tetapi ya kita komunikasi 3 arah. Nah, yang pertama adalah adanya keterlibatan intelektual, emosional, peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Nah, kalau di kita ini ada C1, C2, C3, C4, sampai C6. Ibu guru saya kira derajatnya di sini ya, untuk mengetahui bahwa bagaimana kira-kira pengantar kita sebagai anak-anak itu mampu mengidentifikasi. Bagaimana anak-anak itu pengantar kita seorang guru, model apa kita lakukan, kita kerjakan sehingga anak-anak itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua, keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Nah, jadi ya kita mendesain pembelajaran itu sedemikian rupa sehingga anak-anak itu mampu untuk memahami apa yang kita inginkan gitu. Melibatkan anak-anak, melibatkan peserta didik. Kemudian fasilitator, koordinator bertindak sebagai mediator, motivator dalam kegiatan belajar. Nah, ini motivator ini dalam kegiatan belajar. Kemudian penggunaan berbagai metode alat dan media pembelajaran. Nah, ini juga penggunaan alat media ini saya kira Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu, saya ulangi lagi, anak-anak itu lebih cenderung dengan hal-hal yang berbau teknologi, gitu ya. Makanya kita pembelajaran itu, saya kira saya juga pernah mendampingi guru-guru pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis Android gitu ya. Itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Kementerian Pendidikan Agama Kemenak itu saya belum pernah ikut. Tetapi kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu saya pernah menjadi instruktur itu bagaimana membuat bahan ajar berbasis Android. Jadi membuat itu seperti RPP dari digital, kemudian perpustakaan digital. Nah, kemudian membuat juga materi itu dari digital gitu. Nah, itu sangat menyenangkan gitu, sangat menyenangkan gitu. Nah, jadi tidak lagi dengan paperless, tidak lagi dengan menggunakan kertas gitu ya. Nah, ini semua adalah metode-metode yang kita pakai, alat-alat yang kita pakai untuk anak-anak itu tertarik dengan menumbuhkan minat belajarnya gitu. Minatnya dulu dikembangkan, baru dikembangkan bakatnya. Minatnya dulu baru bakatnya. Nah, kemudian ini batang tubuh dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ada pendekatan pembelajaran. Jadi student of teacher center gitu ya. Nah, pembelajaran itu berpusat pada siswa dan guru. Kemudian strategi pembelajaran itu, kemudian ada metode pembelajaran ceramah, diskusi, simulasi dan sebagainya. Nah, kalau hari ini barangkali selain dengan metode ceramah, metode diskusi, kemudian ada mungkin metode pelibatan juga terhadap anak-anak. Nah, kemudian ada simulasi. Nah, ada teknik dan taktik pembelajaran spesifik individual atau unik. Nah, jadi ada teknik pembelajaran yang kita menganggap bahwa seseorang itu memiliki kemampuan yang unik, gitu ya. Seorang yang memiliki kemampuan yang tidak seperti dengan teman-teman yang lainnya. Maka ada teknik pembelajaran yang kita spesifik itu. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran apa pendekatannya? Yaitu rancangan kebijakan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu materi pembelajaran yang memberi arah corak pada metode pengajarannya. Lalu fungsinya adalah pedoman umum dan langsung berbagai langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Nah, ini pendekatan pembelajaran. Saya kira pendekatan pembelajaran adalah tergantung psikologis di mana kita mengajar. Karena pendekatan ini Bapak Ibu sekalian sangat berpengaruh dengan budaya kita.
sangat berpengaruh dengan lingkungan kita. Lingkungan di Jawa mungkin jangan disamakan lingkungan di Sumatera, budayanya, kemudian iklimnya juga seperti itu, orang-orangnya juga seperti itu, kemudian di Papua barangkali juga seperti itu, tidak sama. Jadi pendekatan-pendekatan ini adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai dengan secara kultural, gitu. Bagaimana pendekatan-pendekatan kultural kita di setiap sekolah, ya. Bagaimana kira-kira kalau di sekolah-sekolah Jawa barangkali orang-orang yang terbiasa dengan suara keras, tapi bukan keras orang, tapi suaranya yang keras, masuk belajar mengajar, ya tentu anak-anak kaget. Dengan pendekatan-pendekatan ini perlu juga didekati dengan coraknya seperti apa, arahnya seperti apa. Nah, ini yang perlu juga dipertimbangkan. Hingga metode pendekatan ini adalah pendekatan kultural yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini jenis pendekatannya adalah pembelajaran berpusat pada dosen atau teacher atau guru, gitu ya, pendekatannya. Pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student atau siswa atau mahasiswa. Nah, ini karena saya menggarisbawahi dengan siswa, ya, siswa, karena dia berterpusat pada bagaimana guru-guru itu. Karena gini, guru itu tidak sama dengan dosen. Kalau dosen itu ya memberikan materi, porsinya kita beda, 40-60 seharusnya. Bedanya 40-60. 60 bagian dosen, materinya 60 itu bagiannya mahasiswa. Tapi kalau di sekolah kan tidak, gitu ya. Sekolah tidak. Betul-betul sekiranya itu pemahaman kita ibaratkan analogi sebuah batu bisa diangkat, mungkin pemikiran guru itu diangkat, apa yang ada dalam pikirannya itu dipindahkan ke otak ke kepala siswa kita masing-masing, semuanya dipahami. Kalau di kami tidak, kalau di kami tidak, ya. Memberikan respons, stimulus, ya itu sudah selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini strategi pembelajaran, ya saya kira strategi pembelajaran kita tetap akan tentu kita akan pahami karena ini adalah model kita bagaimana kita berstrategi. Ada siasat, kiat yang dirancang oleh guru berkaitan dengan persiapan pembelajaran agar pelaksanaannya lancar, tujuannya tercapai yang optimal. Nah, apa kita capai? Strategi apa? Strategi pembelajaran dikelompokkan ada discovery learning, ada group dan individual learning. Nah, ini adalah strategi pembelajaran. Nah, ini strategi-strateginya banyak Bapak Ibu sekalian, karena saya membuat materi ini sebagai saya copy paste dari yang bahan-bahan saya untuk pada saat sosialisasi kurikulum 2013, sebagian saya ambil, sebagian juga saya ajarkan di S3. Nah, ini teknik pembelajaran. Nah, kalau teknik barangkali saya tidak masuk pada wilayah teknik karena teknik itu muncul dan hadir di setiap personal kita. Nah, gini. Nah, ini model-modelnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu materinya untuk model-model pembelajaran inovatif. Selebihnya, kalau ada yang mau diskusi silahkan, kalau tidak saya absen, baru kita selesai. Simple Pak materinya. Gampang, karena kenapa? Bapak Ibu itu sudah melaksanakan sebenarnya. Jadi sudah pelaksana gitu ya. Sudah pelaksana dan jadi pionir utama di sekolah. Gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian materinya. Insya Allah materi ini saya akan kompilasi dan saya akan bagikan di minggu depan. Saya akan bagikan materi. Baik, terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Bapak Ibu sekalian bisa juga memberikan saran, masukan, karena saya sadar saya tidak pernah berdiri di depan kelas, tidak pernah berdiri di depan siswa-siswi. Nah, saya hanya berdiri di depan orang-orang yang dewasa, seperti Bapak Ibu sekalian, dan tentu ya pengalaman itu sangat berpengaruh dalam perubahan ini. Merubah pemikiran anak-anak kita itu berdasarkan dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin dosen atau guru kaya dengan teori tetapi tidak kaya dengan pengalaman. Ya, ada juga sebaliknya, ada kaya dengan pengalaman tetapi tidak kaya dengan materi dan teori atau sumber yang dipakai. Artinya pendidikan itu kita saling mengisi antara saling pendidikan. Makanya tidak serta-merta saya menuntut untuk bertanya, tapi serta-merta juga menuntut untuk masukan Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga saya perlu diberikan pemahaman, kalau ada yang keliru, mungkin juga perlu diluruskan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena saya sadar di PJJ ini orang-orang hebat semuanya, gitu ya. Sudah artinya bukan lagi
begitu selesai ini langsung mendaftar cari pekerjaan tidak, tapi sudah pejabat semua gitu kan. Nah, sudah melanglang buana untuk berbicara masalah pendidikan, perubahan anak-anak, serta didik, strategi, inovasi. Nah, kebetulan ini sudah berada pada level yang super sebenarnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada mau disampaikan, silakan masukan atau diskusi dengan materi ini, silakan. Kalau tidak ada, saya buka absen, kita selesai. Mohon maaf Pak dosen, Ya, Pak Taufik. ada Semangat. beberapa yang perlu kami konfirmasi. Yes. Bahwa kami di Kementerian Agama itu ada sekarang sudah menggunakan pendekatan implementasi kurikulum merdeka. Artinya dalam proses pembelajaran ada paradigma baru, Bapak. Di mana sebelum kita melakukan proses pembelajaran itu ada asesmen, Pak, asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak didik kita untuk melakukan suatu pembelajaran. Dan misalnya, Bapak, ketika kita melaksanakan asesmen formatif, kita memperoleh ada 4 tipe. Yang pertama, anak didik kita itu ada yang suka auditori, kemudian yang kedua ada yang visual, ada yang kinestetik, bahkan ada ABK, anak berkebutuhan khusus. Kira-kira model pembelajaran inovatif yang seperti apa yang bisa kita terapkan nantinya kepada anak-anak yang ada 4 model tadi, Pak? Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, bahkan ada yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, Pak, di situ ketika kita masuk proses pembelajaran ada kegiatan awal atau apersepsi. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang terjadi miskonsepsi. Ketika kita apersepsi itu sebenarnya yang kita ulas itu feedback ke materi yang sebelumnya, atau kita memberikan stimulan kepada anak didik kita terkait dengan materi yang akan kita ajarkan seperti itu. Terima kasih, Pak. Monggo. Baik. Ya, saya akan menjawab di akhir dulu. Dalam sistematika mikroteaching persepsi adalah menghubungkan antara pembacaan lampu dan memberdayakan data, memberikan stimulus, gitu. Karena kalau kita melihat tuntutannya itu adalah setelah persepsi adalah motivasi, tapi seringkali kita melihat bahwa persepsi itu adalah memberikan penajaman sebenarnya, ketajaman pemahaman terhadap anak-anak kita bahwa yang lalu itu kita belajar apa, hari ini kita belajar apa, sehingga ada sinkronisasi antara pembelajaran lampu dan pembelajaran hari ini. Kemudian dengan memberikan penajaman terhadap motivasi terhadap anak-anak kita, itu sebenarnya stimulusnya di situ sebenarnya, Pak. Nah, itu stimulusnya. Nah, itu memang masuk pada bagian dari para tahapan mikroteaching itu. Karena kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan di BNSP, Badan Nasional Standar Profesi. Bahkan sampai hari ini saya menjadi instruktur dan saya sudah menjadi setelah instruktur, kemudian memeriksa itu lupa bahasa di sana. Itu ternyata karena saya bidang pendidikan, saya mengambil bidang pendidikan. Suara. Saya mengambil bidang pendidikan, dan ternyata memang langkah-langkah sistematika itu seperti pakem gitu di dalam mikroteaching itu. Nah, seperti mungkin saya karena saya menganggap itu sudah paham, maka saya tidak menyampaikan dalam secara tekstual di dalam form itu. Ternyata itu diberikan tanda tanya bahwa ini salah gitu. Nah, memang ternyata harus diungkapkan dalam proses pembelajaran itu berdasarkan dengan sistematika pembelajaran itu memang harus tersampaikan itu. Walaupun sebenarnya itu sudah tersampaikan, walaupun secara acak kita menyampaikan gitu ya. Kadang juga ada menyampaikan di akhir bahwa hari ini kan seperti minggu lalu kan ada pembelajaran itu seperti ini, itu sebenarnya. Nah, hanya ketajaman pemahaman terhadap anak-anak bahwa ini sebenarnya pembelajaran kita ini relevan nggak sih, sinkron nggak sih dengan pembelajaran kita pada hari ini, gitu. Kemudian yang kedua adalah betul mereka belajar tentunya memang dengan sebentar Pak. Halo.
Maaf, sebentar. Nah, di Merdeka Belajar memang karena konteks yang kita pahami Merdeka Belajar itu adalah anak-anak harus merdeka dalam belajar gitu ya. Yang kita pahami sebenarnya gitu. Bahwa kita harus merdeka. Padahal yang kita pahami merdeka itu bukan merdeka bahwa anak-anak itu harus seenaknya saja untuk itu memilih belajar gitu. Nah, tidak bisa dari keempat yang disampaikan tadi Pak Taufik itu adalah memang belum ada sampai hari ini belum ada apa ya pemilahan tentang anak-anak itu ya tentang metode seperti itu. Tadi sesungguhnya adalah karena ini berasal pada bagaimana anak itu, karena ini harus sebenarnya kita harus mapping potensi kita, di mapping potensi anak-anak. Masalahnya kemudian adalah sarana kita tidak memadai, kemudian apa namanya SDM kita juga tidak memadai untuk mapping potensi itu karena memang tidak difasilitasi dengan itu, sehingga pembelajaran itu apapun yang terjadi itu adalah pembelajaran yang menjadi utuh dalam secara keseluruhan. Nah, tapi yang berkebutuhan khusus Pak, saya kira berkebutuhan khusus itu kan memang ada jalurnya gitu ya, ada jalur yang kita harus dipenuhi gitu. Nah, ada jalurnya gitu. Dan memang sudah dibukakan jalan bahwa berkebutuhan khusus itu dengan mempunyai jalur tersendiri, tidak bisa dicampurkan dengan yang berkebutuhan khusus dengan tidak berkebutuhan khusus, karena fasilitas akan diberikan, kemudian materi akan diberikan, kemudian sumber SDM-nya juga itu berbeda. Tetapi ya kecerdasan klasik itu klasik itu adalah ya hadir di kampus atau di sekolah, diawasi oleh gurunya dengan betul-betul pemahaman dari pengetahuan dari hasil pemikiran sendiri tanpa dengan bantuan orang lain. Nah, gitu. Nah, memang kurikulum Merdeka ini memang ya banyak hal yang harus dipahami, diberikan pemahaman kepada guru-guru kita. Masuk dengan asesmennya, kemudian bagaimana alur-alur formatifnya dan sebagainya. Nah, saya kira itu Pak Taufik yang saya pahami tentang hal itu. Karena kami pun di kampus juga Merdeka Belajar. Cuma bedanya barangkali beda ya, karena kita ada kewajiban mahasiswa itu menyelesaikan di luar kampus dengan prodi yang sama. Gitu. Terima kasih. Satu lagi Pak, mohon maaf. Ya. Ketika kita telah selesai, artinya adalah kegiatan penutup, itu kadang-kadang seorang guru, saya sendiri kadang-kadang itu tidak melaksanakan refleksi lah, seperti itu. Padahal menurut saya refleksi itu kan sesuatu yang sangat penting, karena dengan adanya refleksi, apa yang tadi kita sudah kita pelajari materinya, kemudian anak-anak membuat suatu tanggapan ataukah materi yang kita sampaikan itu bisa dipahami atau tidak. Artinya sebuah refleksi itu adalah untuk perbaikan proses perencanaan yang akan kita lakukan besok. Cuman pertanyaannya begini Pak, kalau dulu mungkin kalau paradigma kurikulum yang dulu kita kan sudah mudah, di situ sudah ada kompetensi inti, kemudian ada KD, ada indikator dan sebagainya. Akan tapi untuk IKM ini saya sendiri belum begitu paham Pak, karena baru sosialisasi, kemudian belum ada bimtek, tapi mau tidak mau kita harus sudah menerapkan. Kita kan harus membuat CP, kemudian TP dan ATP lah, itu yang sangat membuat kita kesulitan Pak. Seyogyanya kami mohon nasihat Bapak sebaiknya seperti apa kalau kita menghadapi problematika di madrasah seperti ini gitu Pak. Terima kasih. Apa yang Pak Taufik keluhkan itu sama dengan saya sebenarnya Pak, gitu. Karena hari ini juga sosialisasi belum merata gitu ya, belum merata dengan apa yang kita pahami yang kita inginkan sebenarnya. Nah, terkait dengan refleksi memang ya uji keberhasilan guru sebenarnya itu ada di refleksi untuk sementara. Uji keberhasilan sementara itu ada di refleksi sebenarnya. Refleksi itu apakah anak-anak itu mampu bisa menjawab apa yang disampaikan pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian apakah anak bisa dipahami juga, apakah anak itu hanya bisa menghafal atau memang bisa memahami gitu ya. Kalau saya ya
ibaratnya kita akan belajar seperti kalau saya memahami, saya belajar bahasa Inggris umpamanya. Bahasa Inggris itu saya tidak menghafal, tetapi endingnya akan menghafal gitu. Tetapi saya berusaha mencari tahu apa yang ada di sekeliling saya, itu yang saya akan ketahui. Begitu saya melihat, oh kursi, oh ini bahasa Inggrisnya kursi. Tetapi lambat laun bisa akan bercakap, itu akan menghafal sendiri. Makanya jangan didahulukan penghafalan anak-anak. Tetapi kalau kita akan merefleksi, sering anak itu menghafal. Nah, gunanya apersepsi bisa dikembangkan lewat apersepsi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, memang apa yang dikeluhkan Pak Taufik tadi itu memang betul karena satu kebijakan gitu ya, satu kebijakan direpresentasikan bahkan seluruh sekolah di Indonesia ini harus melaksanakan itu. Nah, tetapi ya itu tadi sosialisasi. Kita belajar dari kurikulum 2013 umpamanya. Kurikulum 2013 sampai pada hari diganti di kurikulum 2013 itu tidak semua sekolah memperlakukan itu. Sosialisasi tapi tidak semua juga orang bisa memahami itu, apalagi yang belum sosialisasi. Nah, ini sebenarnya masalahnya di situ buat kita sebenarnya gitu. Nah, syukur-syukur makanya sekolah agama kan seperti madrasah kan mempunyai kurikulum, ada dua kurikulum dikembangkan, ada kurikulum madrasah dari Kementerian Agama, ada kurikulum yang pendidikan dan kebudayaan. Nah, itu tetapi ya kalau di sekolah-sekolah umum barangkali ya yang notabene adalah memang kurikulum umum yang belum sempat mendapatkan sosialisasi tapi diberikan harus melaksanakan kurikulum itu, nah itu yang menjadi masalah. Nah itu yang sampai hari ini Pak kalau solusinya ya, ya kita bersabar aja karena sampai hari ini juga kita belum apa ya. Satu barangkali yang ingin kita tekankan, pemerintah bukan tidak ada sosialisasi, cuman ya itu tadi saya melihatnya bahwa daerah kita ini, teritorial kita ini sangat luas, sangat tidak bisa dijangkau dengan hanya sosialisasi, hanya sekadar umpamanya 1 tahun atau apalagi 6 bulan, itu tidak, karena luar biasa gitu ya. Nah, luar biasa sosialisasinya gitu. Ya, luasnya negara kita tidak sama dengan negara Korea yang umpamanya yang memang satu negara tapi mungkin sepulau Jawa mungkin hampir sama luasnya gitu ya, dengan jumlah penduduk yang begitu juga berbeda, dan teritorial kita juga dari Sabang sampai Merauke juga butuh waktu untuk didatangi satu persatu setiap daerah. Saya kira itu juga jadi pertimbangan. Bukan berarti tidak sosialisasi, semua disosialisasikan gitu ya. Kami pun di perguruan tinggi seperti itu, disosialisasikan dengan baik. Nah, saya kira itu Pak Taufik. Kita ya memang dituntut bagaimana harus ada CP-nya gitu ya. Ada capaiannya apa? Memang kita dituntut gitu. Ya itu tadi kadang juga ada guru ya, bahkan juga saya mungkin mengira-ngira CP seperti ini, seperti apa dan sebagainya, walaupun intinya bahwa saya tidak mengajarkan anak-anak itu tidak baik. Saya mengajarkan anak-anak itu baik gitu. Nah, kalau kita mau jujur, kalau kita mau tanya satu persatu guru-guru kita, apakah mereka paham dengan kurikulum Merdeka hari ini? Gitu. Nah, mungkin paham sebatas mengucapkan kurikulum Merdeka, tetapi kalau implementasi dengan kurikulum Merdeka yang pada dasarnya mungkin tidak semua paham gitu. Hanya dengan kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tidak semua juga paham. Karena kenapa? Tidak semua sekolah memperlakukan itu gitu. Harusnya ya kebijakan semua sama, baik sekolah di mana itu harus melaksanakan itu. Nah, itu harusnya sehingga ilmu pengetahuan itu merata, kebijakan terlaksana dengan baik, tidak ada disparitas antara guru-guru atau disparitas antara sekolah-sekolah yang lain, antara satu sekolah dan sekolah yang lain, tidak ada disparitas antara sekolah A dengan sekolah B, antara guru A dengan guru B, seperti itu. Nah, itu Pak Taufik dari saya. Ada lagi? Terima kasih Pak dosen. Oke, terima kasih Pak Taufik mewakili teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak. Kita sekarang ada di 25 orang dari 50 sekian orang. Dari 50 orang. Jadi hanya 24 orang dari 50 orang. Jadi saya hanya memfoto saja absennya. Nanti saya akan absen sebentar.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Pak siapa? Coba. Sekali lagi saya minta untuk di Pak Bambang ya di foto ya, karena sebagai laporan kita nanti di sinkronus untuk saya akan membuat laporan sinkronus dengan asinkronus nanti di akhir perkuliahan kita. Ya, jadi karena harus melampirkan bukti, itu tadi harus melampirkan bukti fotonya. Kalau sinkronus, asinkronus dan sebagainya. Sebagai laporan aja sih, sebagai supervisi. Jadi ini saya rekam diminta dari karena iya, selain direkam mereka juga ada foto di capture juga karena yang lalu itu juga diminta untuk dilampirkan. Jadi Bapak Ibu silakan di-share di grup, nanti saya akan mencari di grup laporannya nanti. Kemudian terakhir adalah Bapak Ibu sekalian tugas-tugasnya. Ya. Tugas-tugasnya jangan lupa diperbaiki gitu ya. Nanti akan sampaikan bahwa tugas-tugas yang mana saja nanti kita akan buka lagi tugas-tugas pembelajaran apa, tugas berapa nanti akan buka, nanti Bapak Ibu sekalian akan memperbaiki tugas-tugasnya. Ya, saya kira demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa. Insya Allah 2 kali pertemuan lagi kita akan selesai dan saya akan mengupload nilai di PJJ, di portal PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa Pak, masih sawal jadi terasa rasanya.